Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat sekalian, seperti biasa berjumpa lagi dengan channel Sukses dengan Logika Tuhan. Saya akan berbagi bagaimana berpikir menurut petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita bisa hidup lebih bahagia dan selalu optimis tanpa batas. Sahabat-sahabat sekalian, tentu kita dalam hidup ini selalu ingin mendapat keberuntungan. Namun sahabat-sahabat sekalian, keberuntungan mungkin dari pandangan awam bahwa sebuah kejadian yang tidak disangka-sangka, sebuah kejadian yang kebetulan, dan keberuntungan ini tidak dimiliki oleh semua orang. Nah, saya akan berbagi logika yang bagaimana supaya keberuntungan itu kita miliki dan bisa dimiliki oleh semua orang, sahabat-sahabat sekalian. Nah, keberuntungan itu, sahabat-sahabat sekalian, sebetulnya bukan kebetulan, tapi keberuntungan itu dimiliki oleh setiap orang. Nah, untuk memiliki keberuntungan itu, kita harus tahu bahwa faktor-faktor apa penyebabnya, sehingga orang bisa memiliki keberuntungan. Nah, sebetulnya kita kalau berpatokan kepada Al-Quran, bahwa di dalam Al-Quran dijelaskan bahwa falhamaha fujuraha wa taqwaha qad ablaha man zakaha wa qad khaba man dasyaha. Artinya barang siapa di sini mensucikan jiwanya dan barang siapa mengotorinya, maka di situ mereka akan mendapatkan dampaknya. Nah, orang-orang yang mensucikan jiwanya itulah orang-orang yang kelak akan mendapat keberuntungan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seperti yang sudah saya jelaskan di video sebelumnya, bahwa manusia ini punya dua potensi di dalam jiwanya, yaitu potensi pujuraha dan wataqwaha. Nah, maka ayat berikutnya menjelaskan barang siapa membersihkannya jiwanya itu dari kekotoran, dari perbuatan-perbuatan yang fujur, maka disitulah kita akan memasuki step menjadi orang-orang yang beruntung, di mana rezekinya dijamin oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan barang siapa mengotorinya jiwanya, maka disitulah keberuntungan tidak akan dia dapatkan dalam kehidupan ini. Nah, berdasarkan petunjuk Al-Quran ini, sahabat-sahabat sekalian, jikalau kita ingin mendapatkan keberuntungan, maka setiap hari kita harus senantiasa mensucikan, membersihkan jiwa kita atau diri kita dari perbuatan-perbuatan yang merugikan orang lain, perbuatan yang merugikan lingkungan alam, perbuatan yang bisa menyebabkan orang lain tidak senang, perbuatan yang menyebabkan konflik, perbuatan yang bisa menyebabkan orang terluka hatinya. Ya, kita harus menghindari hal-hal seperti itu. Jadi membersihkan jiwa itu kita mendekatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, kemudian juga kita melaksanakan perintah-perintahnya dalam kehidupan bersosial bermasyarakat yang tidak merugikan masyarakat. Nah, sebisa mungkin kita harus melakukan itu setiap hari dan sekecil apapun. Maka Allah menjamin bahwa orang-orang beruntung itu adalah orang-orang yang selalu mensucikan jiwanya, membersihkan jiwanya, menghindari semaksimal mungkin dirinya dari perbuatan-perbuatan yang dilarang atau dosa. Sekalipun manusia pada dasarnya selalu pasti akan melakukan dosa, tapi semampu mungkin kita harus meminimalisir apa yang kita lakukan supaya tidak menjadi perbuatan yang keji dan munkar, yang akibatnya menjadi sebuah dosa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, itu petunjuk dari Al-Quran, sahabat-sahabat sekalian. Jadi dengan petunjuk ini kita setiap hari harus berpikir apakah perbuatan kita ini bermanfaat bagi orang lain, kemudian ini juga tidak bertentangan dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi setiap hari kita punya keyakinan dan optimisme apa yang kita kerjakan itu akan mendatangkan satu kebaikan yang datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan kebaikan itu Allah yang ngatur, sahabat-sahabat sekalian. Walaupun kita datangnya rezeki itu dari sesama manusia, tetapi tetap pada hakikatnya adalah Allah yang mengatur. Maka Allah yang menentukan kepada siapa yang akan mendapatkan rezeki banyak, Allah yang menentukan kepada siapa rezeki itu akan datang. Maka kita harus tahu bahwa rezeki itu datang dari kebaikan, tidak mungkin rezeki itu datang dari keburukan. Nah, ini keyakinan kita, pola pikir kita yang dibimbing Al-Quran itu harus meyakini bahwa kebaikan itu datangnya dari kebaikan, rezeki itu datangnya dari kebaikan. Maka barang siapa ingin mendapatkan rezeki yang banyak, harus memperbanyak berbuat baik kepada sesama kita, berbuat baik kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat baik apa yang dilakukan kita sesuai dengan perintah dan kehendak dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Ini cara pandang dan pola pikir yang harus kita bangun setiap saat. Maka dari itu sahabat-sahabat sekalian, Allah tidak memandang perbuatan kecil dan besar. Maka jangan putus asa ketika ada orang yang misalnya bahwa tidak memiliki kelimpahan rezeki, tidak memiliki kelebihan rezeki, tetapi sesungguhnya kita punya badan, kita punya anggota tubuh, kita punya mata, punya mulut, punya hidung, punya telinga, punya tangan, punya kaki, punya pikiran. Kita bisa melakukan hal-hal baik dengan anggota badan yang kita miliki, yang dianugerahkan Allah kepada kita semua. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, supaya kita menjadi manusia beruntung, pikirkan setiap hari apa yang bisa kita lakukan, hal-hal yang baik yang bermanfaat sekecil apapun. Rasulullah mengajarkan, sekalipun besok akan kiamat, kita harus tetap menanam. Kenapa demikian logikanya sahabat-sahabat sekalian? Karena yang kita tanam di dunia ini, itulah yang akan menjadi bekal kita sampai akhirat. Jadi sekalipun besok mau kiamat, maka kita harus menanam. Sekalipun besok mau kiamat, kita harus bersedekah, sekecil apapun. Rasulullah SAW mengajarkan juga, hindarkan nerakamu walaupun dengan hanya sebiji kurma. Ini adalah ajaran yang luar biasa sahabat-sahabat sekalian, yang tidak memberatkan manusia, dan saya yakin semua manusia bisa melakukan kebaikan demi kebaikan sekecil apapun. Nah, sekarang permasalahan dengan sampah yang sering kita buang di pinggir jalan, sahabat-sahabat sekalian, sesungguhnya orang-orang yang membuang sampah di pinggir jalan itu dia sedang mengotori jiwanya. Maka orang yang membuang sampah di pinggir jalan, dilempar, dimasukin kresek, dilempar di pinggir jalan itu, sesungguhnya dia akan menerima apa yang dia lakukan, dan tidak akan jadi rezeki bagi dia, dan tidak akan jadi keberuntungan bagi dia. Nah, sahabat-sahabat sekalian, mari kita menjadi manusia-manusia yang bermanfaat bagi seluruh umat manusia. Maka sekecil apapun sampah, mari kita buang pada tempatnya. Dan janganlah kita mengotori jiwa kita dengan perbuatan-perbuatan kecil tapi sering. Nah, inilah yang akan menghambat rezeki kita, dan kita akan selalu terhindar dari keberuntungan di muka bumi ini, sahabat-sahabat sekalian. Nah, jadi sahabat-sahabat sekalian, itu saya kira petunjuk sederhana dari Al-Quran, bagaimana supaya kita menjadi orang-orang yang selalu beruntung dalam hidup ini. Jadi kuncinya adalah lakukanlah hal-hal yang baik. Melakukan hal yang baik itu seperti kita menabung. Jadi lakukan hal-hal yang baik, yang kecil, tapi rutin. Seperti Rasulullah SAW mengajarkan, sedekah yang terbaik adalah yang kecil tapi rutin dilakukan. Nah, ini juga sedekah itu tidak kaitan dengan harta, tapi dengan perilaku-perilaku baik kita yang bermanfaat bagi orang banyak, minimal bagi diri sendiri, dan tapi tidak merugikan orang lain. Mari kita lakukan terus, dan itu perilaku kita sesungguhnya akan membentuk hati kita, membersihkan hati kita. Inilah cara kita menjadi manusia-manusia beruntung di muka bumi ini, sahabat-sahabat sekalian. Jadi cukup sederhana ajaran Al-Quran itu, ajaran Islam. Ini tidak memberatkan kepada siapapun, maka berbuatlah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Maka Allah menjanjikan, ilal ladina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun. Inilah janji bahwa orang-orang yang beriman, yang selalu berpikir atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, berbuat atas petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan apapun berdasarkan atas perintah dari apa yang dipikirkan, sumbernya dari Al-Quran, maka Allah menjanjikan falahum ajrun ghairu mamnun. Inilah rumus bagaimana kita supaya hidup di muka bumi ini menjadi orang-orang yang beruntung. Selamat membuktikan, sahabat-sahabat sekalian. Anda boleh praktikkan selama 3 bulan. Kalau 3 bulan belum praktek, belum membuktikan kebenaran dari apa yang dijelaskan di dalam Al-Quran, lakukan lagi 3 bulan. Dan saya yakin insya Allah Allah akan memberi hidayah kepada kita semua. Bagi kita yang memang yakin kepada Allah, yakin kepada hukum-hukum Allah, yakin kepada apa yang dijanjikan oleh Allah di dalam Al-Quran. Itulah tips sedikit bagaimana supaya kita hidup menjadi orang-orang beruntung di muka bumi ini. Demikian, semoga bermanfaat. Mudah-mudahan kita semua diberi hidayah dan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu. Semoga keberkahan menjadi milik kita semua, bukan hanya bangsa Indonesia tapi seluruh dunia. Billahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.